Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Channel yang khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Nah, kalau kita kemarin kisanak semua ya, kita membahas etika politik Mahesa Anabran ya. Hari ini kita juga akan membahas salah satu tokoh besar juga yang ada di era Majapahit ya, yaitu etika politik Mahapatih Gajah Mada ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Seperti biasa, siapkan dulu kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng. Sang Mahapatih Gajah Mada pastinya Anda semua sudah sangat familiar sekali ya dan mengenalnya. Beliau adalah salah satu tokoh Mahapatih besar ya, dengan sebuah konsep penyatuan Nusantara ya, dan beliau mengucapkan Sumpah Palapa. Dan beliau ini pasti kita sudah benar-benar mengenalnya gitu ya. Nah, di sini akan kita membahas ya mengenai etika politik Gajah Mada, dan itu nanti yang akan kita ambil pembelajarannya untuk kita pada hari ini seperti itu ya, dan juga bisa sesuai dengan kondisi yang ada saat ini seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat nama Gajah Mada ya, secara etimologi gajah kita tahu itu adalah binatang, gajah yang besar gitu ya, binatang besar pada saat ini. Kemudian mada itu artinya adalah mabuk ya. Jadi kalau diartikan gajah mabuk gitu ya. Nah, arti dari gajah mabuk ini jangan diartikan sebagai bahwa tokoh Gajah Mada ini orangnya besar dan suka mabuk-mabukan, bukan gitu ya. Tapi artinya adalah seperti ini di sana semua ya, bahwa keberaniannya itu seperti seekor gajah yang sedang mabuk gitu kan. Jadi ketika gajah mabuk itu dia tidak akan takut dengan apapun gitu. Jadi keberaniannya, sisi keberaniannya ya, itu yang menjadikan beliau sebagai sosok yang begitu pemberani ya kan, dan akhirnya menjadi tokoh besar yang kita kenal saat ini gitu. Secara itu secara etimologi di sana semua ya. Nah, kemudian Sang Mahapatih Gajah Mada ini pada awal awal pekerjaannya ya, itu awal pengabdiannya dia kepada Majapahit, itu beliau menjabat sebagai seorang bekal atau kepala prajurit ya. Dan itu terjadi pada masa era Prabu Jayanegara pada tahun 1309. Nah, dari tugas dan kewajibannya ini, dia pernah membuat jasa besar untuk Majapahit ya kan? Yaitu beliau memadamkan salah satu pemberontakan dari Rakrian Dharmaputra ya. Rakrian Dharmaputra itu adalah orang-orang pilihan yang dibuat oleh Raden Wijaya pada waktu itu, Raja Majapahit pertama. Nah, kemudian dari Rakrian Dharmaputra ini yang dipimpin oleh Rakuti, Rakuti ini melakukan pemberontakan, dan ini salah satu pemberontakan paling berbahaya di era Majapahit. Kenapa dikatakan paling berbahaya? Karena Rakuti itu sudah mampu menduduki istana raja ya, bahkan sampai akhirnya sama Mahapatih Gajah Mada ya kan, Prabu Jayanegara ini sampai dibawa lari ya, dibawa keluar istana dan ditempatkan di desa Bedander namanya ya. Nah,
Dari situ pemberontakan Rakuti yang sangat yang sangat berbahaya gitu ya. Akhirnya Gajah Mada mampu menaklukkan dengan pasukan Bayangkaranya, dengan taktik dan strateginya. Akhirnya sang Mahapatih Gajah Mada ini mampu memadamkan pemberontakan Rakuti. Ya. Kemudian dari situ Kisana akhirnya atas jasa besarnya, atas jasa besar, bagaimana tidak, itu tidak dikatakan jasa besar gitu ya, karena Gajah Mada sudah mampu istilahnya menyelamatkan hidup sang raja gitu kan. Dan orang-orang di area kerajaan, di keprajuritan pun akhirnya menganggap beliau sebagai orang yang penting gitu kan. Sampai pada akhirnya diusulkanlah beliau menjadi patih di Kahuripan. Ya. Nah, patih di Kahuripan itu setelah 2 tahun berikutnya beliau merangkap jabatan dengan diangkat sebagai patih di Daha, ya, menggantikan Patih Arya Tilang. Nah, dengan jasanya ini ya Kisana semua, hingga akhirnya dia mencapai sebuah prestasi yang begitu hebat gitu ya. Hingga akhirnya setelah Prabu Jayanegara wafat, diusulkanlah Patih Gajah Mada ini menjadi seorang Mahapatih di Kota Raja Majapahit, ya, gitu, untuk menggantikan Patih Arya Tada, dengan alasan beliau yang sudah tua, kemudian sakit-sakitan, dan intinya beliau Arya Tada itu ingin pensiun gitu ya. Tetapi yang sangat mengejutkan di sana semua, dengan segala prestasi yang mentereng dari seorang Gajah Mada gitu kan, beliau tidak menerima begitu saja usulan Patih Arya Tada untuk menggantikannya gitu. Dengan hanya satu alasan, karena Gajah Mada merasa bahwa baktinya dia belum cukup, prestasi saya itu belum cukup ya kan, untuk menerima jabatan sebagai Mahapatih ya kan. Jasa saya belum cukup untuk Majapahit, saya harus bikin jasa dulu ya kan. Kemudian diterimalah itu ya. Dan beliau pun akhirnya Gajah Mada berjanji ya, kalau sudah tertumpas pemberontakan Sadeng dan Keta, beliau mau diangkat menjadi Mahapatih utama Mahapatih utama Majapahit, menggantikan Arya Tada ya. Dan singkat cerita ya kan, di bawah pimpinan Tribhuwana Tunggadewi, akhirnya sang Mahapatih Gajah Mada ini mampu menaklukkan Sadeng dan Keta. Dari situ akhirnya beliau diangkat menjadi patih ya. Dan kemudian di Balai Manguntur itu tercetuslah sebuah wawasan Nusantara ya kan, dengan sumpah palapanya. Beliau ingin menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dari situlah akhirnya beliau mengeluarkan sebuah sumpah palapa yang tertulis di dalam Serat Pararatna. Gitu di sana ya. Nah, dari apa yang dilakukan Gajah Mada ya, seorang Gajah Mada, apa sih yang istilahnya gini, apa sih yang bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita dari sosok Gajah Mada? Yaitu beliau tidak mau begitu saja menerima sebuah jabatan yang sangat penting ketika beliau belum merasa
cukup berjasa untuk negaranya, atau bisa kita katakan belum cukup baktinya dia, belum cukup pengalaman dan kemampuan dia sebagai seorang Mahapati. Gitu. Saya mau menjadi seorang Mahapati, tetapi izinkan saya berjasa dulu kepada Majapahit. Nah, kemungkinan seperti itu yang dikatakan oleh Gajah Mada ya. Saya akan membasmi dulu Sading dan Keta. Kalau saya berhasil, saya mau jadi Mahapati. Nah, sosok kepahlawanan yang seperti inilah, ya kan, sosok-sosok seperti inilah yang harus kita jadikan pembelajaran untuk kita. Kalau kita belum mampu dalam suatu pemerintahan, gitu kan, ya jangan mau menerima begitu saja jabatan yang diberikan orang. Jadi DPR misalkan, gitu kan, atau mungkin jadi presiden misalkan. Kalau memang belum cukup kemampuan, ya jangan mau. Gitu. Kalau memang Anda cukup mampu di bidang itu dengan pengalaman-pengalaman Anda yang mungkin 10 tahun, 15 tahun, silahkanlah Anda berbakti seperti halnya Mahapati Gajah Mada ini. Ya. Padahal kalau kita lihat kisah semua ya, bahwa apa sih yang nggak enak dari seorang Mahapati gitu kan? Ya, mungkin anggap saja sekarang siapa sih yang nggak mau gajinya gede gitu kan, hidupnya nyaman gitu kan, hidupnya enak gitu. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada. Yang diinginkan adalah penyatuan Nusantara, bahwa negara saya harus menjadi besar, negara saya harus menjadi maju seperti itu. Jadi akhirnya sang Mahapati Gajah Mada akhirnya mampu, gitu kan. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Kalau memang kita belum mampu, ya kan, menjabat sebuah pangkat atau jabatan tertentu yang istilahnya ditawarkan sama orang, kamu mau nggak jadi DPR, kamu mau nggak jadi gubernur. Kalau Anda belum mampu di sana, jangan diterima begitu saja, karena tugas itu tidak mudah, gitu kan. Kita memanajemen banyak sekali orang, tetapi ketika kemampuan kita kurang, pastinya itu ya siapa sih siapa sih yang mau negara kita menjadi sebuah negara yang mundur seperti itu ya. Dari contoh Gajah Mada ini, dari pengalamannya, kemudian dari baktinya yang begitu besar, dan dia menjadi orang yang cakap akhirnya kan, dari pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi bekal, menjadi patih, dan menjadi Mahapati. Jadi ada sebuah proses di sana ya, dari bekal, kemudian dari patih, daha, patih kauripan. Dari situ jadilah dia Mahapatih di Kota Raja Majapahit, seperti itu. Jadi ada prosesnya, tidak langsung secara instan dari bekal langsung jadi Mahapatih gitu ya. Nah ya, jadi ini bukan bermaksud untuk mengurusi sebuah politik apa yang ada di negara kita saat ini di sana semua ya, tapi paling tidak ini kita jadikan sebuah pembelajaran untuk kita gitu. Belajarlah dari hal yang sederhana, kemudian tingkatkan diri Anda dari hal yang sederhana ke yang bagus, ya kan, kemudian menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Dan saya yakin ketika para pemangku pemerintahan kita, ya kan, katakanlah ada 2-3 orang yang kecakapannya seperti Mahapati Gajah Mada, ya kan, walaupun nggak sama persis ya, paling tidak misalkan Mahapati Gajah Mada 10, pemangku pemerintahan kita ada yang nilainya 8, paling nggak seperti itu gitu kan. Saya yakin Indonesia nanti akan lebih bagus lagi ke depannya ya, seperti halnya apa yang terjadi di
kerajaan Majapahit yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Seperti itu, di sana semua. Itu yang penting untuk kita, dan kita ingatkan juga gitu ya, bahwa sebagai seorang pemangku pemerintahan, kita harus bertahap berikan sebuah proses dalam diri Anda, dalam diri kita, ya kan. Baktikan diri Anda dulu sebanyak-banyaknya, kemudian baru silahkan Anda menaiki tingkat yang lebih tinggi dengan sebuah proses, ya kan. Kalau sekarang namanya pemilu gitu ya, sebuah proses agar nanti menjadi tokoh-tokoh hebat seperti halnya Mahapatih Gajah Mada. Seperti itu kisah semua. Semoga ulasan singkat ini mampu menjadikan kita pembelajaran untuk kita gitu ya, agar kita selalu belajar dari sejarah gitu kisah semua. Demikian saya Herlando, akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.